Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ibu Marlina, semoga Ibu sehat, ya, tidak ada beban pikiran selain Anda memikirkan ujian hari ini. Saya kira Anda sudah mempersiapkan diri dan saya yakin Anda sudah siap secara keseluruhan agar lebih tenang jiwa Anda menghadapi ujian. Saya minta Anda di depan situ ada Al-Quran. Ada Pak? Oke. Baik, silakan Anda membacakan Al-Quran 5 ayat. Sembarang saja Anda buka. Saya kepingin dengar Anda mengaji. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan. Bisa dimulai Pak? Ya. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna salata wa mimma razaqnahum yunfikun walladzina yu'minuna bima unsila ilaika wa ma unsila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Hatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim gisawatun wa lahum azabun adzim. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhiri wa ma hum bimu'minin. Yuhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yahda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Fi qulubihim maradun
فزادهم الله مرضا ولهم عذاب عليم بما كانوا يكسبون وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. Cukup ya. Ya, baik. Saya menyimak dan mendengar Anda tilawah tadi, tapi saya Ya, Pak. ini panjang pendeknya itu Ya, Pak. masih ada yang juga keliru juga, ya. Saya Yang kekurangan panjang, dikit. ya. Ya. Panjang pendeknya itu Anda kadang-kadang salah itu. Ingat ya Betul. bahwa kalau Anda membacakan itu salah makhrajnya, salah tajwidnya, itu bisa berubah makna. Jadi saya tidak bisa bayangkan kalau bagaimana Anda seorang guru lantas eh, memberikan contoh ngaji kepada anak, lalu itu yang Anda ajarkan itu sesuatu yang salah. Itu bisa salah seumur hidupnya nanti tuh anak itu. Izin, Jadi Pak. kalau guru salah memberikan ilmu dan itu kemudian ilmu itu diterapkan anak, Anda bayangkan berapa dosa sepanjang hidup Anda itu Anda nanti akan Anda menerima dosa terus menerus itu. Ya. Jadi Izin, saya Pak. kira ya Kalau itu, Pak, dari dulu kenapa pinginnya, Pak, niatnya mau banyak harokatnya itu pingin diperbaiki, tapi belum, nggak tahu dapat. ya Anda nanti kan bisa dipandu oleh suami Anda, ya kan? Ya. Kalau suami Anda bisa ngaji, saya yakin Anda pasti diarahkan pada yang benar. Hah? Alhamdulillah, mungkin lebih sedikit ilmu sayanya sih, Pak. Kalau kalau itu pas sebenarnya pingin memang ada beban sendiri, Pak. Kadang mintanya orang mengaji tapi saya nggak berani, Pak, karena ada beban tersendiri bahwa itu memang salah yang saya. Makasih, Ya, Pak. ya. Saya cuma sekedar mengingatkan saja ya, bahwa kalau Iya, Anda Pak. bacanya benar, itu kan salah satu amal jariah Anda ya. Iya, Pak. Sampai kapanpun itu akan terus mengalir. Kalau kita mengajarkan sesuatu yang baik kepada anak didik kita, lalu itu kemudian dia terapkan ilmu-ilmu yang kita kasih, sampai kapanpun guru itu tidak akan pernah lupa dalam memori anak. Kita itu kadang-kadang guru tidak akan pernah dilupakan oleh orang yang pernah kita didik. Baik buruknya kita itu pasti senantiasa didoakan, apalagi kalau misalnya anak didik kita itu sukses itu, ya. Nah, tidak usah Anda apa namanya berkecil hati, masih ada waktu ya untuk setiap orang itu pasti diberi waktu untuk bisa memperbaiki diri. Ya. Eh, tapi saya menghargai upaya Anda untuk bisa mengaji, meskipun tidak banyak juga yang salah ya. Ada juga benarnya ada, cuman memang saya sekedar mengingatkan saja. Betul, Pak. Nanti dipelajari, lebih banyak ilmu belajar. Karena ilmu yang terakhir yang paling banyak akan menyelamatkan kita itu adalah Al-Quran. Iya, Pak. Ya, ya. Saya yakin dan percaya suatu saat nanti pasti Anda bisa. Amin, Mungkin hari amin, ini Pak. belum. Ya, mungkin hari ini Amin, Pak. belum. Tapi lambat laun Anda pasti bisa. Insya Allah, Saya Pak. yakin. Ya. Saya yakin dan percaya. Insya Allah, Pak. Ibu Marina, Iya, Pak. ya.
Oke, baik. Boleh lah ya, boleh kita mulai lagi, lanjut lagi. Ya, Pak. Saya yakin Ibu Marina di modul ajar Anda itu pasti apa namanya, Anda sudah dapatkan ya bagaimana menyusun modul ajar ya, perangkat pembelajaran, ya kan? Apalagi Ya, Anda Pak. sudah mengikuti lokakarya yang didampingi oleh Guru Pamo. Nah, saya minta kepada Anda, saya kepingin lihat Anda memberikan cuplikan praktek mengajar begitu dari 3 langkah saja ya, langkah pendahuluannya, kemudian intinya, kemudian penutup. Saya kepingin lihat deh, Anda bisa mengajar dulu. Silakan. Jadi sedih, Pak. Jadi ibu itu guru mengaji, Pak. Tapi apa saking bandelnya saya itu sampai Ya sekarang sudah, tidak sudah. ikuti Jangan dulu jejak. curhat. Ya, jangan dulu curhat, jangan dulu curhat. Nanti ya, Anda ya, Oke, sila, Anda mengajar dulu. siapa? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Sehat semua? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Anak-anakku, sebelum kita mulai pelajaran, terlebih dahulu anak-anakku perlu ketahui bahwa kita senantiasa harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini kita masih diberikan waktu kesempatan yang berbahagia ini bertemu dengan ibu guru dan anak-anakku juga dalam keadaan sehat walafiat. Anak-anakku, hari ini materinya adalah rukun Islam. Anak-anakku sudah pernah dengar? Sudah? Oke. Nah, di dalam rukun Islam itu, Nak, kita belajar bagaimana meyakini dan di dalam rukun Islam ada berapa poin, Nak? 5 poin. Tapi satu persatu kita lihat dulu, fokus ke Ibu. Ada beberapa gerakan atau versi yang bisa kita lebih mudah mengenal rukun Islam. Versi pertamanya yang seperti ini yang Ibu contohkan ya. Semua fokus ya. Rukun Islam yang pertama syahadat. Rukun Islam yang kedua sholat. Yang ketiga berpuasa, yang keempat zakat, yang kelima naik haji, naik pesawat, push. Bagaimana anak-anakku, semangat ingin naik pesawatnya? Oke, sekarang kita pengenalan di dalam rukun Islam. Anak-anakku, di rukun Islam pertama adalah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Nah, siapa yang tahu bunyi kalimat syahadatnya, anak-anakku? Kalau belum ada yang tahu, kita sama-sama ucapkan ya, Nak. Sama-sama. Kalimat syahadatnya harus benar-benar diingat, jangan sampai dilupa lagi. Ya. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Anak-anakku, kita harus meyakini dan menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian kita meyakini bahwa Rasul adalah utusan Allah. Oke, sudah ya. Sekarang kita masuk di poin kedua rukun Islam. Poin kedua apa, Nanaku? Pernah dengar kata sholat? Pernah? Oke, sholat. Jadi sholat itu adalah rukun Islam yang kedua. Jadi anak-anakku, rukun Islam yang kedua itu harus benar-benar dan wajib dijalankan setiap muslim. Siapa di sini yang muslim? Oke, semuanya. Berarti perintah Allah itu adalah yang kedua di dalam rukun Islam, yaitu sholat.
yang ketiga adalah apa, Nana? Apa? Berpuasa. Yang keempat, zakat. Nah, Nanaku, apa sudah sering kita zakat? Alhamdulillah, kita sudah sering zakat dengan berinfak, membagikan atau mengumpulkan sebagian rezeki kita, dan itu rutinitas kebiasaan kita untuk senantiasa berbagi kepada sesama yang dikelola oleh sekolah. Nah, yang kelima, Nanaku, yaitu naik haji bagi yang mampu. Ini menunaikan ibadah yang kelima ini adalah sebuah panggilan Allah Subhanahu wa taala. Itu makanya kita harus banyak-banyak berdoa dan berniat. Nah, anakku, sekarang Ibu kasih tugas. Di situ ada kolom-kolom, nanti kalian mengambil beberapa kartu yang sudah ada nomor-nomor dan poin-poinnya dari rukun Islam. Tinggal kalian menempelnya di papan template-nya itu. Nanti per kelompok masing-masing menempelkan poin satu apa kalau dia menemukan apa jaring atau angka-angka yang sesuai, baru dia tempelkan di papan tulis yang Ibu sudah buat. Oke? Oke, sudah dipaham. Nah, untuk penutupnya, mudah-mudahan apa yang hari ini kita pelajari tentang rukun Islam, marilah kita senantiasa untuk menjalankan perintah-perintah Allah, mulai dari dini, kita di usia kecil seperti ini, kita harus membiasakan untuk mengikuti perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, utamanya sholat ya. Dan kita harus memahami di dalam sholat itu, sholat fardunya ada subuh, kemudian lohor, asar, maghrib, isya, itu harus rakaat-rakaatnya ya, Nak. Oke, anak dikumpulkan. Nah, minggu berikutnya kita akan bahas materi tentang anak muslim, anak yang soleha di pembelajaran minggu depan ya, anak-anakku. Cukup sekian, anak-anakku. Semoga hari ini kita bergembira dengan belajar agama dan senantiasa kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya, baik. Saya ingin dalami ya dari praktek pembelajaran Anda tadi. Ya. Saya yakin di dalam modul ajar Anda itu terdapat, di situ ada tujuan pembelajaran, ada alur tujuan pembelajaran, kemudian ada TPACK-nya, ada PBL dan ada PJBL. Ya, 5 ya, ada TP, ada tujuan pembelajaran, ada alur, ada TPACK-nya, ada PBL dan ada PJBL. Anda bisa menjelaskan tidak, Bu Marlina? Ya, Pak. Mulai dari langkah tujuan pembelajaran. Ya, langkah untuk tujuan pembelajarannya yaitu si peserta didik harus mampu mengenal rukun Islam dengan menyebutkan rukun Islam, melafalkan dan kalau untuk tujuan pencapaiannya yaitu menganalisis dari rukun Islam. Kemudian untuk elemennya itu akidah, tentang akidah. Kemudian tujuan pembelajaran itu bagaimana peserta didik mampu mengenal, kemudian melafalkan, kemudian mengucapkan atau memahami arti dari syahadat. Kalau untuk tercapaiannya itu, Pak. Kemudian untuk PBL-nya, Pak. Alur. Ya, alurnya itu
siswa harus mampu menuliskan rukun Islam dan menyebutkan rukun Islam alur pembelajarannya. Karena dari konsep mengenal kemudian menulis nanti menyebutkan nanti ke tahap berikutnya melafalkan menghafalkan 5 rukun Islam, Pak. Mungkin itu, Pak. Ya, terus kalau TPACK-nya bagaimana? Tujuan pembelajarannya, Pak? TPACK. Ya, tujuan pembelajarannya itu, Pak, peserta Apa? didik harus Anda paham TPACK itu apa? TP T- TPACK. tujuan alur, Pak. Tujuan alur. TCP. Technological Oh, TP. teknologi. Iya, Pak, kalau yang saya gunakan video, Pak. Video pembelajaran yang berkaitan dengan rukun Islam. Karena kalau untuk basic learningnya itu kan masalahnya saya memegang itu di kelas 1, kelas 2 dan kelas 6 itu hanya berapa persen saja yang mengenal rukun Islam. Makanya itu saya kaitkan di sini tentang PTK saya juga. Memang dasarnya anak-anak tidak tidak tahu tetapi dia tidak mampu untuk mengenalinya secara otentik satu persatu. Sampai di di fase atas pun kok di fase atas pun terjadi sebuah permasalahan bahwa mereka tidak terlalu mengenal rukun Islam. Sehingga basic learning-nya itu adalah bagaimana saya mengenalkan traffic itu pengenalan teknologi dengan cara video bernyanyi agar senantiasa gampang mereka menerima. Ini itu, Pak. Kalau yang PJBL-nya apa yang diharapkan? PJBL-nya, Pak, kalau terkait dengan materi saya, mereka mampu menguasai kemudian mengaplikasikan. Dari mengetahui itu kan dasarnya belum semuanya paham, sehingga mengaplikasikannya agak berat. Jadi mungkin proyeknya di situ, Pak. Penguatannya nanti akan saya lakukan dengan traffic itu, lewat video-video yang bisa saya tayangkan, karena di fase atas pun mereka juga saya identifikasi ternyata mereka tidak terlalu mengenal rukun Islam. Padahal yang saya angkat ini adalah materi di kelas 1, Pak. Oh, kelas 1 ya. Iya, Pak. Baik, saya pindah lagi ke hal lain. Eh, di dalam komponen perangkat pembelajaran itu, ya khususnya modul ajar ya, namanya modul ajar itu. Ya di situ kan ada 5 juga dia di situ. Ada tujuannya, ada materi ajar, ada metode ya, ada media dan LKPD. Kemudian ada instrumen asesmen. Saya fokusnya ke instrumen asesmennya itu ya. Di situ ada yang namanya critical thinking. Anda bisa jelaskan apa itu critical thinking? Critical thinking itu semacam dia mampu bernalar kritis, dia mampu mengeluarkan opini yang semestinya di fase itu tidak standar saya, tapi dia memiliki narasi atau nalar yang tinggi untuk berpikir kritis tentang sebuah pertanyaan, tugas yang diberikan, Pak. Mungkin seperti itu, Pak. Kalau kalau yang creative thinkingnya itu kayak apa? Creative thinkingnya dengan cara mengenalkan itu tadi media itu, Pak. Apa? Mereka ya media-media gambar yang visual yang bergerak sehingga mampu memberikan pemahaman yang lebih bahwa dengan rasa senang itu mereka menerima materi rukun Islam dan mengenap seharian atau dalam kehidupan sehari-hari, Pak. Itu mungkin lebih kepada positif
untuk perilaku di model pembelajarannya itu juga Pak yang ingin. Kalau yang creative thinking apa? Rating untuk Maaf, bisa maaf. Reflektif, reflektif, refleksi, berpikir refleksi. berpikir refleksi itu ini Pak, dia mengambil sudut pandang yang memang dasar hukumnya berada pada koridor yang memang harus dijalankan. Jadi refleksinya ke belakang bahwa materi ini memang harus diberikan penguatan untuk dasar-dasar penanaman akidah, Pak. Oke, berikut di dalam dalam pendalaman dan penguasaan materi itu setiap materi ajar itu harus tergambar dimensi-dimensi pengetahuan. Satu di antara dimensi pengetahuan itu berkaitan dengan dimensi pengetahuan faktual. Apa yang Anda bisa jelaskan dari dimensi pengetahuan faktual? Siswa harus punya pengetahuan tentang rukun Islam, Pak, yang Pengetahuan secara faktual. itu Pak, pengetahuan faktual. Pas, Pak. Jangan dibilang pas, ini bukan game, ini ujian. Saya mau jelaskan, Pak. Faktual itu masih bingung. Ya, Ya, pengetahuan faktual. faktual itu dalam konteks kehidupan anak dalam bersosialisasi di kelas, dalam bersosialisasi di luar kelas. Apa itu dia Anda bisa jelaskan? Karena Anda pernah mungkin barangkali mendengar ya Iya, hari ini Pak. kan yang sementara yang dikembangkan pemerintah kan terkait dengan soal moderasi beragama. Anda pernah kan mendengar itu kan? Iya, Pak. Apa yang Anda bisa jelaskan? Di situ kan banyak fakta-fakta yang kemudian itu bisa Oh iya, iya. ya, Anda bisa paham kan? Silakan coba. Iya. Terkait dengan materi zakat kita bisa menarik faktualnya yaitu bagaimana kita seorang muslim harus saling mengasihi, kemudian toleransinya tinggi terhadap orang-orang yang membutuhkan uluran tangan kita sebagai seorang muslim. Seperti itu, Pak. Ya, ya. Atau adanya kerjasama. Dan di zakat itu juga kan adanya kerjasama, saling mendorong, saling memotivasi satu sama lain antara peserta didik untuk saling memberi, saling mengasihi. Akhirnya timbullah rasa kasih sayang itu sendiri dan tujuan daripada profil Pancasila yaitu senantiasa mandiri, kemudian kerjasama, kemudian berakhlak mulia. Mungkin itu Pak, dan kurangnya. Terakhir ya saya tanya. Di dalam modul ajar itu pasti, dalam perangkat pembelajaran itu pasti dia dilandasi oleh teori-teori belajar. Di dalam penyusunan perangkat pembelajaran itu, pengembangan perangkat pembelajaran itu harus dia dilandasi ya. Landasan utamanya itu adalah pada bertitik tolak dari yang namanya teori-teori belajar. Kira-kira apa yang Anda tahu dari teori-teori belajar? Kalau teori belajar itu kan adalah langkah pertama yang harus guru ambil dalam mewujudkan proses pembelajaran itu. Nah, di dalam teori pembelajaran itu ada behavioristik, itu bertitik tumpu pada objek peserta didik itu di titik tumpunya sebagai objek, uh, sebagai bentuk perilaku, Pak. Nah, kemudian konstruktisme itu lebih kepada peserta didik dititik beratkan ke subjek. Dia diberikan kemandirian untuk melakukan tugas-tugas mandiri dalam pengetahuan, diberikan kebebasan.
Kemudian kognitif. Kognitif ini lebih kepada bagaimana pengetahuan itu lebih mencerminkan bagaimana proses belajar itu pengetahuan anak lebih di dilihat. Kemudian apa nih Pak? Sosial itu Pak. Kognitif, behavioristik, konstruktif itu 4 kayaknya Pak. Iya, apa? 4 ya? Saya kira 4 banyak tuh. Coba apa coba disebut lagi apa lagi itu? Apa itu? behavioristik, konstruktivisme, humanis, humanisme, kognitif, sosial. Apa lagi nih Pak? Kemudian secara sumatif formatif, penilaian Oke. sumatif formatif. Iya Pak. Oke, baik. Saya mengikuti dan mendalami semua mencerna apa yang Anda bisa sampaikan itu. Tapi it's okay lah. Anda sudah berupaya maksimal karena saya kira nanti seperti apa hasilnya nanti kita lihat. Ya. Jadi saya kira untuk sesi Anda cukup lumayan lah begitu ya. Saya menyampaikan cukup lumayan Anda bisa menguasai secara paling tidak bisa memahami lah apa yang Anda lakukan dan Anda tahu dan Anda praktekkan. Saya kira untuk sesi ini saya tutup dulu ya sebelum Anda keluar ya. Saya tutup dulu ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan Ya, ya. Pak. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak. Saya tutup. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebentar.